Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pikir bukan saya sih, semuanya saya pikir kenyang insya Allah. Jadi kalau kenyang antara dua pilihannya kan, antara mengantuk atau bersemangat. Yang saya lihat semangat sih Mas Imam sama Mas Ayat, yang lainnya semangat juga ya. Semut Pak Yai Ya malah yang saya takut agar Pak Kiai ini kan istilahnya satu lawan banyak ini. Yang tanyain sama Pak Kiai kan. Jadi apa namanya, untuk pembicaraan itu insya Allah kita akan batasi waktunya sampai jam 10 supaya Pak Kiai punya waktu minimal 12 jam untuk beristirahat sampai besok beliau akan berada di tengah-tengah kita di masih di Sintanjin ya, daerah Sintanjin itu insya Allah seperti itu. Jadi langsung aja, kalau misalnya ada apa ya selama ini punya permasalahan mungkin dalam hal ubudiyah atau amaliyah sehari-hari, ataupun mungkin bertanya pada kegundahan yang berkaitan, kalau jodoh juga boleh loh. Kemarin bapak saya sempat curhat sama Pak Kiai ada stok enggak gitu loh maksudnya. Akhirnya ya selama ketemu sama Pak Kiai tanyain terus, jadi itu yang pakai baju Ibnu itu sampai sekarang belum lulus dari Ibnu karena belum dapat tatayat katanya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Mas. Ini ketua langsung. Oh, ganti dulu ya. Kacung duluan tuh. Enggak saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kiai Haji Hafidz Surat. Langsung saja ya. Jadi mungkin temanya ini sangat menarik gitu. Cuma mohon maaf sekali ini mungkin agak melenceng dari tema gitu. Mungkin dari pertanyaan saya mungkin mewakili dari seluruh jamaah gitu ya. Jadi mumpung di bulan haji ini ya. Pertanyaan gini Pak, Pak Kiai, dalam kondisi seperti apa seseorang itu diwajibkan untuk berhaji? Soalnya mengingat di Indonesia kan sulit sekali gitu dalam segi biaya sama segi waktu. Tapi mengingat di Korea ini termasuk kategori mudah gitu Pak. Istilahnya kita mendaftar tahun sekarang, tahun besok udah bisa berangkat haji. Tahun ini juga bisa. Termasuk contohnya di sini jamaah juga ada yang berangkat haji, termasuk Mas Ali Fahmi juga berangkat haji dari Korea. Gitu. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kita kebanyakan di sini insya Allah para pekerja kayak gitu. Terus kita di sini kayak itu waktu kita sudah dibeli oleh bos-bos kayak gitu Pak Yai. Jadi kita kalau untuk masalah ubudiyah, sholat 5 waktu itu saya pikir keadaannya nggak jauh beda lah antara pabrik satu dengan pabrik lainnya kayak itu. Jadi apa ya, kadang kalau untuk tepat 5 waktu itu sulit kecuali memang yang sudah sudah ada komitmen dengan bos itu insya Allah bisa, dan kalau mesin bisa ditinggalkan. Yang sering terjadi di sini itu mungkin kalau nggak dijamak atau dikodo seperti itu, tapi itu dalam posisi kerja. Nah itu gimana lah, kita juga sebetulnya nggak ingin seperti itu, cuman yang terjadi di sini tak pikir semuanya ya hampir seperti itulah, insya Allah seperti itu. Kira-kira solusi ataupun ini ya. Itu gimana gitu loh kita. Betul lagi Langsung 3. langsung lalu. Buat kalau nggak sampai soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Suripto, pengurus Masjid Al Barokah wilayah Busan, Pak Yai. Yang ingin saya tanyakan dan yang ingin saya minta tolong sekali tentang masalah sholat tadi, Pak Yai. Bisa enggak dari pihak PBNU menekan kepada pemerintah, khususnya Ketenagakerjaan Indonesia, dalam menandatangani MOU antara pemerintah Indonesia dan Korea mencantumkan masalah sholat atau Jumatan? Karena kami sangat prihatin dengan orang-orang yang lulusan dari pesantren, banyak yang mengeluh, kita mengejar dunia tapi akhirat mereka tinggalkan. Kita sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membantu membikinkan surat dari masjid, tapi itu sangat kritis, kurang kuat karena tidak ada dukungan dari KMF Korea dan pemerintah Indonesia saat menandatangani SLC. Jadi kami minta dan mau
memohonlah kepada PBNU untuk mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Tenaga Kerja, untuk mencantumkan MOU, perjanjian kerja antara Korea dan Indonesia, agar dicantumkan untuk masalah sholat. Karena bagaimanapun pemerintah Korea itu sangat membutuhkan tenaga kerja, khususnya dari Indonesia, karena notabene tenaga kerja Indonesia EQ-nya itu melebihi dari negara-negara yang lain. Kami sudah sering konfirmasi dengan pihak KMF. KMF tidak bisa kuat karena tidak ada perjanjian antar negara. Kalau mungkin dari pihak PBNU bisa menekan ke pemerintah, kami dulu sudah konsultasi sama Bapak Maktub, katanya mau mendukung program ini melalui Komisi 9. Bahkan kemarin pas ada kunjungan dari Komisi 9 ke sini, kami sempat sharing, katanya mau ditindaklanjuti. Jadi kami mohon kepada PBNU yang mempunyai lembaga yang kuat di Indonesia untuk bisa menekan ke pemerintah Indonesia. Itu permohonan dari kami. Insya Allah itu perwakilan dari wilayah bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja, kenapa pemerintah Indonesia membiarkan Hizbut Tahrir dibiarkan? Apakah ada tindakan dari PBNU? Terima kasih. Tadi pengen nambahin lagi tadi Pak Kiai, pengen tahu sholat yang paling sering ditinggalkan pengalaman teman-teman waktu apa? Jadi asar, mungkin asar dan duhur itu kalau mungkin nggak yang ditarik ke duhur atau ditarik ke asar, kalau nggak begitu mungkin itu dikodok. Kebanyakan mungkin para pekerja tak pikir sama lah. Gitu. Terus saya sedikit nambahkan mengenai usaha MOU tadi. Saya kan pernah bekerja di kedutaan untuk Pak Kiai, jadi sedikit membocorkan rahasia. Memang ini kan pergulatan usulan seperti ini kan teman-teman, yaitu tadi banyak guna-guna, terutama yang di masjid-masjid itu kita mengejar dunia tapi lupa akhirat. Akhirnya kemarin didiskusikan sama KBRI, kemudian KBRI mengecek kepada HRD Korea kalau nggak salah, yaitu bagian menangani tenaga kerja di sini. Itu dari respon HRD Korea adalah bahwa HRD Korea tidak bisa mempertimbangkan, HRD Korea adalah pemerintah Korea mempertimbangkan usulan seperti itu. Karena apa? Karena negara-negara muslim yang lainnya itu tidak ada yang protes. Misalnya Bangladesh, walaupun Islam juga tapi tidak pernah ada sekritis kita. Memang pertama saya akui dari teman-teman ini, saya tenaga kerja Indonesia di Korea ini memang sangat berilmu tinggi sekali Pak. Saya banyak sekali teman-teman pekerja itu yang tidak hanya dipercaya hanya sebagai pekerja, tapi juga biasanya kepala dari teman-teman pekerja, karena etos kerja kita yang sangat tinggi. Kemudian juga ada yang dinaikkan promosi sampai kepala gudang dan sebagainya, itu jarang saya temui di negara-negara lain. Tapi di sisi lain yang begitu, yang saya tahu KBRI dan HRD kita sudah bertemu. Kemudian KHRD itu seakan-akan meminta, kok cuman Indonesia yang minta gitu, tapi yang namanya agama Islam yang lain seperti Bangladesh ataupun India, juga Pakistan kan katanya tadi kita makan di restoran Pakistan ya, ngomongnya aja we are strong Islamic country kayak gitu, tapi saya ngerasa ya di sini malah lebih kacau tuh, banyak orang Pakistan daripada orang kita, saya gitu. Makanya saya ketawa aja tadi kan, ya biasa daerah sana-sana tuh saya biasa punya teman aja tuh lebih banyak klaim daripada berbuat kan, seperti itu. Jadi ya mungkin ini sebagai bahan masukan dari PBNU, yang misalnya aspirasi dari teman-teman terutama PBNU kan bisa menjangkau pemerintah sebagai bapak dari kita kan. Walaupun nanti misalnya nanti saya kasih gambaran bahwa pernah dari HRD Korea itu istilahnya kalau bahasa gaulnya itu ngeles ya, seperti itu, tapi bagaimana caranya supaya nanti kita bisa menekan ataupun meminta pihak Korea untuk, walaupun hanya Indonesia meminta ya biarkanlah itu, jangan hanya karena hanya Indonesia meminta kemudian tidak diberikan. Itu sedikit masukan ataupun catatan dari saya. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi al nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan atas umat orang Islam agar pergi haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Mampu itu artinya mampu tenaganya, mampu bekalnya, dan mampu moralnya sebenarnya, mampu mentalnya meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air dengan ringan, itu tidak merasa berat. Jadi bagi yang belum mampu tidak berkewajiban, tidak harus sampai utang-utang, nggak boleh sebenarnya. Sampai utang-utang pergi haji nggak boleh. Bagi yang sudah mampu, sudah cukup memberikan nafkah keluarga, masih lebih,
sudah zakat masih lebih, nah, baru itu kewajiban haji. Jangan haji kemudian nggak zakat malah. Banyak tuh orang pergi haji dan untuk zakat yang mana pergi haji nggak kan mau dapat titelaha kan, titelaha haji. Jadi bagi yang sudah mampu haji wajib diwajibkan, tapi bagi yang belum mampu tidak wajib, tidak dosa tidak. Kalau nggak pergi haji kalau yang belum mampu. Nah, kemampuan ini relatif ya, kemampuan itu relatif. Tapi yang jelas sudah lebih dari memberikan nafkah keluarga, tidak punya utang, dan tidak punya sangkutan apa-apa, baru pergi haji. Itu yang benar. Kalau yang belum punya istri mengutamakan yang mana itu Pak Haji? Iya. Nikah dulu Pak Haji. Berarti mampu berarti mampu. Apa mau kawin dulu? Kemudian itu tadi, terima kasih masukannya sangat berharga dan saya nanti. Tapi saya Pak Muhaiminnya sudah mau lengser ya, sudah mau selesai. Kalau dari awal-awal saya mau Pak Muhaimin. Kalau Nusron. Ya nanti kita lihat menterinya siapa yang baru atau kita ngomong bilang sama presiden atau wakil presiden nanti. Kalau nanti menteri tenaga kerja dari orang NU ya itu lebih gampang lagi, dari PKB lebih gampang lagi. Sangat bisa kita usulkan. Dan masukan yang sangat berharga dari catatan saya, insya Allah akan saya bawa itu ke Indonesia. Nah itu, kalau masalah Hizbut Tahrir, kita juga sudah ngomong sama Pak SBY. Jadi Indonesia itu negara satu-satunya negara yang sangat terbuka kebablasan. Apa aliran apapun masuk ke Indonesia. Orang Wahabi dari Saudi dengan bawa uang, bebas bangun pesantren, bangun yayasan, bangun masjid. Coba kita bangun musola di Mekah atau di Saudi. Sampai mati nggak akan boleh, sampai kita mati pun nggak akan diizinkan. Kita misalkan bangun masjid, sholat atau apa di Saudi Arabia. Tapi sebaliknya negara kita sangat bebas terbuka, siapapun boleh membangun apapun. Makanya teroris masuk, kita mulai dengan Presiden Habibie. Ketika Habibie membolehkan semua pelarian politik boleh kembali pulang. Maka Abu Bakar Bashir pulang, Amrozia, Leufron, Mukhlas, Samudra pulang, terjadi bom di sana sini. Karena kebebasan kebebasan kita negara sangat terbuka lah. Hizbut Tahrir jelas di Timur Tengah dilarang. Tidak ada negara pun yang membolehkan ada Hizbut Tahrir. Karena Hizbut Tahrir menentang nasionalisme, menentang negara kebangsaan. Maunya Imperium seperti ISIS itulah. Hanya ISIS lebih kejam. Kalau Hizbut Tahrir nggak sampai merusak membunuh kayak ISIS, nggak. ISIS lebih sadis lagi. Tapi sebenarnya saya udah ngomong ke Presiden, ke Kapolri, Menko Polhukam Pak Joko Suyanto agar melarang Hizbut Tahrir. Tapi rupanya nggak bisa. Karena alasannya belum berbuat apa-apa, baru wacana. Nah, kalau ISIS sudah berbuat, jelas berbuat, membunuh, membantai, maka itu Indonesia jelas-jelas akan menentang kehadiran ISIS. Kalau Hizbut Tahrir, wacana, pidato, nulis, negara Islam khilafah, tapi cuma wacana. Sebenarnya walaupun wacana juga harus dilarang, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, dengan nation state. Tapi rupanya pemerintah lain lagi ya, ingin kita dewasa menghadapi persoalan, harus dewasa, tidak pakai emosional, kata Presiden gitu. Selama belum berbuat, silahkan saja. Jadi kalau berbuat baru ditangkap karena perbuatannya itu. Jadi kriminal, bukan pakai subversi. Karena udah subversi udah disambut. Sebagai masih usul monggo katanya. Jangan ditahan-tahan kayaknya udah ini mumpung masih belum jam 10 nih, kalau udah jam 10 segera kita akhiri. Saya baik. Ini yang menjadi ganjalan saya kan. Ketua PC masuk gak salam sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, sebelumnya mungkin jadi ganjalan dari hati saya itu masalah manakib itu Pak Yai. Manakib itu kadang saya tanya jawabannya nggak memuaskan, mesti di sekitar yang orang-orang yang dalam artian yang belajarnya di luar negeri gitu kan. Tapi kalau di kampung ada sangat wajar sekali. Itu kadang ada yang mengharamkan,
ada yang khilaf atau gimana itu macam-macam ya. Jadi saya dalam hati saya itu mana sih yang dalil yang kuat gitu kan? Apa ada yang semacam doktrin lah istilahnya, manakib seperti apa gitu kan? Itu cuma cerita dari si Abdul Qadir kan itu kok sampai diharamkan bahwa ada yang memusyrikan kan itu. Terus mohon Pak Yai penjelasannya. Itu baru satu. Sekali ini sesi 3. Ayo. Jarang-jarang itu. Enggak, oh langsung sebelah gini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang tema kita kebangsaan dan saya ingin menanyakan yang baru saja terjadi di negeri kita yaitu masalah demokrasi. Nah itu kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi menurut Islam itu melalui musyawarah mufakat begitu kan. Nah itu juga negara kita juga mau mewacanakan seperti itu. Dan sebetulnya dalam Islam sendiri demokrasi itu siapa dan efek dari apa yang telah kemarin diciptakan itu nanti kedepannya apakah memang sejalan seperti itu atau apakah ada bentuk lain yang perlu untuk mengawasi seperti apa itu mohon pendapatnya. Itu di belakang kayaknya udah mulai gatel itu. Mas Tova biasanya banyak itu pertanyaannya, biasanya tanyanya sama saya kurang paham, biasanya tanyanya sama Pak Kiai biasanya. Ampun, jangan. Kalau Mas Budi mungkin nanya santriwati mungkin. Itu duren Pak Kiai. Udah keren soalnya. Monggo-monggo Mas yang lain gitu. Kalau besok jarang-jarang rebutannya sama orang mungkin ratusan mungkin atau ribuan besok gitu kan. Kalau sekarang eksklusif istilahnya gitu, masih fresh gitu kan. Kalau besok mungkin kan ada istilahnya diskusi juga tanya jawab seperti ini, tapi ya bakal lebih besar. Jadi monggo dimanfaatkan. Apa Mas Ayat masih kurang? Boleh Mas. Ah boleh, kenapa nggak boleh? Yang penting jam 10 pas selesai, itu aja. Sebenarnya tadi mau lanjutin aja Pak Kiai, saya sendiri ini curhat aja ya. Bukan pertanyaan, berarti masih bisa lagi Mas Nur Hadi, tenang aja. Oh, iya. Saya bukan orang pendidikan pesantren, keluarga saya bukan keluarga yang berpendidikan agama, artinya bukan yang pesantren dan lebih condong ke Muhammadiyah seperti itu. Tapi memberikan kebebasan untuk itu, untuk artinya mempelajari secara bertanggung jawab bagaimana menjalani kehidupan baik itu ya secara spiritual lah istilahnya. Dan saya sebenarnya kalau bisa sih Pak Kiai ada setahun lah di sini, jadi saya bisa ini umatnya 80 juta gimana? Ya bisa belajar lah, karena ya mungkin saya menjadi mengikuti Syiah baik secara usul maupun furu'nya. Saya mendapatkan informasi dari satu sumber dan saya mendapat artinya kepuasan untuk itu. Tetapi mungkin ada kantornya lagi, dan sampai saat ini ya mohon maaf di kalangan masyarakat Indonesia saya